Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Melanie melepas genggaman tangannya dan memelukku. Aku tergugu dan sedikit shock. Bingung harus membalas atau membiarkan tanganku seperti tengah berdoa di belakang punggung Melanie. Mas, maafin aku. Boleh mas diam sebentar? Aku cuma lagi butuh sandaran, mas. Ucap Melanie begitu jelas, terasa hangat nafasnya di belakang telingaku, membuatku tidak lagi bisa berpikir waras. Aku melepas pelan pelukan Melanie. Ku beranikan meraih bibir Melanie dan menciumnya. Melanie nampak kaget dengan serangan lidahku. Namun ternyata wanita cantik ini membalas ciumanku. Mas, iya. Melanie kembali memelukku. Ia begitu malu karena memang ini adalah ciuman pertama kami. Sewaktu pacaran dulu, kami tidak pernah ada kontak fisik berlebihan seperti ini. Yuk, kita berangkat, Mel. Ucapku berusaha menetralisir suasana agar mencair kembali. Iya, Mas Emil. Melanie mengambil tasnya dan kami melangkah menuju mobil Melanie. Selama perjalanan menuju ke toko kue, aku dan Melanie sama-sama kehilangan topik pembicaraan. Kejadian di rumah Melanie tadi membuat kami salah tingkah. Mel, maafin aku. Ucapku memberanikan diri berbicara karena takut Melanie marah. Gak apa-apa mas, ucapnya. Tidak lama kami sampai di toko dan beraktivitas seperti biasa. Saat jam makan siang, Melanie pamit kepadaku, Sylvie dan Rara. Katanya ia akan menemui sahabatnya. Melanie tidak memintaku menyupirinya karena toko sedang ramai. Entah perasaanku saja bagaimana ya. Aku berpikir Melanie sengaja menjauhiku karena kejadian tadi pagi. Tidak tenang hatiku karena hingga sore hari Melanie masih tidak muncul. Saat aku baru saja selesai berberes di toko karena sebentar lagi akan tutup, barulah Melanie kembali. Hatiku lega karena tadi sempat berpikir ada apa-apa dengan Melanie. Mas, maaf ya. Tadi aku ada urusan sebentar. Taunya malah sampai jam segini, ucap Melanie. Gak masalah, Mel. Ini aku sudah beresin semuanya. Sylvie dan Rara juga udah pulang. Ayo, aku antar pulang. Ucapku melangkah menuju pintu toko. Iya mas, sebentar. Melanie melakukan langkah cepat menuju ke belakang. Ada yang ketinggalan, Mel? Tanyaku mengikuti Melanie. Melanie tidak menyahut dan terus berjalan menuju kamar belakang. Di toko Melanie memang ada 2 kamar di bagian belakang. Bangunan ini sejenis ruko memanjang ke belakang. Satu kamar khusus untuk karyawati dan satu kamar lagi untuk Melanie. Kamar karyawati biasanya digunakan oleh Sylvie dan Rara untuk sholat atau sekedar istirahat bergantian jika toko sedang sepi. Bahkan Sylvie dan Rara juga biasanya mandi sore di sini dan berganti pakaian di kamar mereka. Aku menunggu Melanie di luar karena ia masuk ke kamarnya. Di luar 2 kamar ini merupakan ruangan lepas, yang mana jika sedang hujan maka air hujan akan masuk ke sekitar sini. Dibuat sedemikian rupa sebagai bentuk pertukaran udara karena di depan lumayan serba sempit. Gedung ini panjang tapi tidak terlalu lebar sehingga terkesan mepet. Mas, ayo. Melanie keluar dari kamarnya dan kami beranjak keluar toko. Mel, kenapa kamu ganti baju? Mau pergi lagi ya? Biar aku antar. Tanyaku karena melihat Melanie sudah berganti pakaian. Iya mas, aku mau ke acara temanku. Emangnya gak masalah kalau mas antar aku? Kan sudah habis jam kerja,
ucap Melani. Gak masalah kok Mel. Ya udah, sini aku anterin kamu. Aku pulang malam juga gak masalah kok. Paling di rumah juga main PS doang saking gak tahu mau ngapain. Baiklah mas, makasih banyak ya mas. Iya Mel, sama-sama. Singkat cerita, aku menemani Melani pergi ke acara temannya. Ternyata acara tersebut hanyalah acara kumpul-kumpul saja. Seperti yang sudah kutebak tadi, teman-teman Melani pasti para wanita sosialita yang hanya hobi makan dan shopping. Mereka semua punya daya tarik masing-masing, tapi tetap saja yang paling cantik dan menawan hanya Melani. Waktu menunjukkan pukul 8:30. Aku dan Melani sudah berada di perjalanan pulang ke rumah Melani. Sesampainya di rumah, "Tunggu sebentar mas, aku panggilin ibu." Melani berlari kecil ke dalam rumah. Karena biasanya aku memang selalu berpamitan dengan Bu Titin sebelum aku pulang ke kontrakanku. Iya Mel. Tidak lama Melani pun kembali. "Mas, ternyata ibu udah tidur, kasihan kalau harus dibangunin." "Oh, ya udah Mel, karena sudah malam kali ya." "Nggak masalah Mel, aku langsung balik aja. Kamu istirahat Gi." Ucapku berbalik menuju motorku yang terparkir. "Mas." "Iya Mel, ada apa?" Aku menoleh. "Nggak mau masuk dulu?" Aku sempat bingung sepersekian detik dengan maksud perkataan Melani. "Udah Ma." Belum selesai aku menjawab, Melani menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu menuju tangga. Berdebar jantungku karena aku tahu bahwa Melani pasti membawaku ke kamarnya. Dan semua terjadi. Melani begitu berani dan sangat lincah memberikan kehangatan dari surga kepadaku. Nampaknya ia benar-benar menyukaiku dengan segala keagresifannya malam ini. "Mas, maafin Mel." "Minta maaf kenapa Mel?" "Karena Mel begitu menyukai Mas." Lagi-lagi tidak pernah meleset dugaanku. "Mel, kamu jangan ngomong gitu. Mas juga suka sama kamu Mel." "Beneran Mas?" "Iya, Mas sebenarnya sempat mikirin permintaan ibu kamu untuk menikahi kamu." "Terus Mas, makanya Mas coba hubungin kamu." "Benar juga ya. Mas tiba-tiba hubungin aku dan kita bisa deket kayak dulu lagi dan hari ini aku sama Mas melakukannya. Nah kan, itu karena Mas pengen deketin kamu Mel. Ternyata Mas juga nyaman saat sama-sama kamu." Hari berganti hari. Aku dan Melani semakin dekat dan kami sering melakukan hubungan terlarang kami. Terkadang kami melakukannya di rumah Melani, terkadang juga di kamar yang ada di toko kue. Melani bahkan sekarang melayaniku persis seorang suaminya. Ia menyediakan kopi, membelikan sepatu baru, dan barang-barang lainnya. Beberapa kali aku merasa mulai malas setiap kali harus kembali pulang ke kontrakanku. Karena aku sudah terbiasa dan mulai nyaman di rumah mewah Melani. Ibu Titin yang sudah tua dan sedang sakit tentu saja sering menghabiskan waktunya untuk bolak-balik ke rumah sakit. Dan jika di rumah hanya berdiam istirahat di kamar saja, membuat aku dan Melani semakin lebih leluasa beraktivitas seolah kami sudah menjadi pasangan suami istri di rumah itu. "Mas, ini bonus kamu minggu ini," ucap Melani setiap kali ia memberiku uang dengan alasan yang sama. Entah sudah berapa juta yang ia berikan kepadaku, padahal belum genap sebulan aku bekerja dengannya. "Makasih Mel, uang ini sangat membantu Mas untuk cicil hutang ke Dodi." Ucapku masih saja seolah diriku punya banyak hutang, padahal uangnya sudah aku foya-foyakan untuk bermain judi online. Seperti berita yang sudah beredar, katanya sih judi online ini membuat penggunanya bisa jatuh miskin karena banyak hutang dan penggunanya bisa berbuat kriminal demi mendapatkan uang. Tapi tentu berbeda dengan diriku. Gara-gara game inilah Selin akhirnya sudi membelikan PS untukku. Setelahnya aku mendapatkan pekerjaan dari Melani. Kemudian Selin memberiku uang untuk mendepekkan motor yang mana motornya justru dibelikan tunai oleh Melani. Dan yang terakhir,
Aku mendapatkan hati beserta tubuh molek Melanie yang sampai detik ini tidak berhenti memberiku uang. Belum lagi menyuguhkan kemewahan lainnya yang belum pernah ku dapatkan seumur hidupku. Justru semua berawal dari game slot itu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Elin. Hari ini aku bekerja di toko sepatu seperti biasa. Aku dan Lita shift pagi minggu ini. Sisa 2 hari lagi kami akan berganti shift yang bertepatan kembali dengan gajian bulan ini. Alhamdulillah, walaupun bulan lalu banyak sekali pengeluaranku, tapi pendapatanku dari jualan pisang crispy sedikit membantu. Semoga kedepannya aku bisa terus menabung. Cek, akhir pekan ini kita jalan yuk, Cek. Udah lama nih gak nongkrong sama kamu, Cek. Ucap Lita mengajakku. Mungkin maksud hatinya karena akhir pekan kita juga gajian. Jangan bulan ini ya, Lit. Aku masih banyak nombok untuk bulan ini, jawabku. Shh, kamu ini bisa-bisanya beliin suamimu PS sama motor di bulan yang sama. Ya jelaslah kamu tekor. Gak apa-apa, Lit. Aku seneng kok lihat Mas Emil bahagia dengan pemberianku. Pertanyaannya, suami kamu udah beliin apa buat kamu, Cek? Aku hanya terdiam. Gak ada kan? Sewaktu dia masih kerja juga gajiannya buat ibu sama ipar kamu. Lita yang selama ini jadi tempat curhatku selalu kesal dengan kemurahan hatiku. Ya mudah-mudahan dengan pekerjaan kali ini dia bakal bantu uang dapur kulit. Semoga aja. Tapi kok aku gak yakin ya. Lita memang selalu belak-belakan kalau bicara. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaanku yang sangat mencintai suamiku. Lita orangnya begitu realistis, tapi tetap saja dia teman baikku. Setelah pulang ke kontrakan, seperti biasa aku langsung mencuci semua kotak kotor tempat dagangan gorenganku tadi pagi di toko. Setelahnya aku membuat adonan pisang crispy dan barulah aku mandi. Tidak lama motor Mas Emil pun datang bersama empunya. Aku baru saja mengenakan jilbabku dan keluar dari kamar. Mas sudah pulang? Sapaku menyalami suami tercintaku. Iya, Dek. Ini Mas bawain kamu kue, Dek. Wah, makasih, Mas. Iya, Dek. Jangan lupa bagi sama ibu ya, Dek. Tentu dong, Mas. Setelah kami berkumpul di depan televisi, kami bertiga menyantap sekotak kue yang dibawa oleh Mas Emil. Kamu beli di mana, Mas? Enak banget loh, Mas. Di toko kue gak jauh dari kafe tempat Mas kerja. Tokonya rame terus. Makanya Mas penasaran beli, Dek. Oh, pantesan rame ya, Mas. Soalnya emang enak banget, ucapku. Oh ya, Bu. Ini Emil ada bonus dari kafe karena beberapa hari Emil lembur tempo hari. Mas Emil menyodorkan 3 lembaran uang merah kepada ibu. Makasih ya, Nak. Alhamdulillah. Belum gajian tapi sudah dikasih bonus. Bos kamu baik sekali, Nak, ujar ibu. Iya, Bu. Beliau memang baik banget. Saat kerja kita juga sering ditraktir kopi yang viral itu loh, Bu. Aku bahagia sekali. Entah sudah berapa kali aku bersyukur atas nikmat pekerjaan yang sudah Allah titipkan pada suamiku tercinta. Melihat ia senang dengan pekerjaannya adalah kesenangan tersendiri juga untukku. Tidak melulu karena aku enggan mencari nafkah sendiri, tapi karena aku sudah kembali melihat semangat di dalam diri suamiku. Dek, nanti kalau Mas gajian baru Mas kasih kamu juga ya. Sekarang Mas kasih ibu dulu, ucap Mas Emil yang membuatku tersenyum. Iya, Mas, gak masalah kok, Mas. Ucapku benar-benar tidak mempermasalahkan. Oh ya, Dek, ibu kan juga sering membantu kamu bikin dagangan kamu. Sekali-kali kasih ibu uang juga lah, Dek. Aku mengangguk tanpa suara. Ada benarnya juga perkataan Mas Emil. Tapi semua kebutuhan rumah ini kan sudah aku penuhi tanpa ada kekurangan. Setiap kali aku berangkat kerja ataupun ke pasar, aku juga selalu menanyakan ibu sekiranya beliau kepingin sesuatu. Tidak ada gunanya aku mempermasalahkan itu. Lebih baik aku turuti saja permintaan Mas Emil. Besok lusa saat gajian, uang yang biasanya kuberikan kepada Mas Emil akan kuberikan pada ibu mertuaku. Oh ya, Mas, aku mau dagang lagi ya, Mas. Alhamdulillah aku udah dapat pesanan pertamaku hari ini. Ucapku bangkit dari dudukku menuju ke depan kompor untuk mulai mencari rezeki kembali.
Mas Emil dan ibu masih santai di depan televisi menikmati kue yang dibawa Mas Emil. Oke, kita ke Emil lagi. Aku sedang bersama ibuku di depan televisi. Baru saja aku memberikan sisa bonus yang tadi diberikan Melanie. Sekali-kali tak apalah aku menyisihkan untuk ibu, karena Melanie memang pernah berpesan kepadaku untuk mulai menyenangkan ibu. Elin sedang menggoreng pisang crispy dagangannya. Kulihat setelahnya ia mengemas dan membungkusnya. Mas, aku mau antar ini dulu, ucap Selin. Tumben diantar segala dek, tanya aku. Ini pesanan Bu Tuti mas, aku inisiatif antar ke rumah beliau saja. Kan lumayan 3 porsi mas, gak apalah aku jalan sedikit ke rumahnya. Oh ya udah, kamu hati-hati ya dek. Bu, kue tadi bikinan Melanie bu, ucapku pada ibu setelah Elin pergi. Loh, beneran nak? Pantesan enak ya, Melanie beneran pinter bikin kue ternyata. Iya dong bu, toko kuenya aja gede bu. Kamu sering ketemu Melanie nak? Sering bu, Melanie sekarang cantik banget ya bu. Tahu gitu dari dulu aku kawinin. Apa kamu mau menikahi Melanie nak? Biar ibu kasih tahu Titin. Enggak bu, Emil cuma tertarik sama Melanie sebagai teman bu, gak ada kepikiran kemana-mana. Ibu pikir kamu sudah berubah pikiran. Enggak bu, mana mau Melanie sama cowok kayak Emil bu. Melanie cewek sosialita, temennya aja anak gaul semua bu. Tapi dia tidak sombong Mil, dia anaknya tetap saja baik hati. Aku mengangguk setuju dengan perkataan ibu. Sikap ramah Melanie tidak pernah berubah sekalipun sekarang ia bergelimang harta. Oh ya bu, besok aku ada acara sama teman-teman kafe. Boleh gak aku nginep bu? Tanya istrimu lah. Kalau ibu gak masalah nak, kapan lagi kamu bisa senang-senang dengan teman-temanmu? Apalagi teman-teman baru. Ibu mengizinkan nak? Elin pasti ngizinin bu, makanya aku tanya ibu. Setelah mengobrol dengan ibu, Elin sudah kembali pulang. Saatnya aku pergi ke pos ronda, karena waktunya aku menelpon Melanie. Mas ke pos bentar ya dek. Bu, pamitku yang diangguki Selin dan ibu. Aku berjalan menuju pos ronda yang ada di ujung jalan persis setelah gerbang yang mengepalai beberapa gang daerah sini. Sesampai di situ cuma ada Dodi dan Ujang. Biasanya juga ada Pak Omeh dan Pak Sukri, tapi mungkin beliau sedang ke musola. Aku menelpon Melanie, sementara Dodi dan Ujang seperti biasa sedang main game slot di pojok. Mel, lagi apa kamu? Lagi tiduran aja mas. Mas sudah makan belum? Belum Mel, baru makan kue yang kamu bungkusin tadi. Gimana kata ibu mas? Kue buatanku enak gak? Enak banget Mel. Malah kata ibu, kamu pinter banget bikin kue. Wah syukurlah. Nanti aku buatkan lagi kalau sempat ya mas. Iya Mel. Oh ya mas, udah jadi belum mas izin sama Bu Ratna? Sudah dong Mel. Mas jadi gak sabar piknik sama kamu Mel. Mel juga gak sabar mas, akhirnya kita bisa jalan berdua ke puncak. Mas inget gak? Dulu waktu masih sekolah kita pernah rencana mau ke puncak. Iya Mel, Mas inget. Waktu itu gak jadi karena kamu gak dapat izin dari ibumu. Aku terkekeh mengingat kejadian itu. Iya ya mas, mungkin karena waktu itu kita masih sekolah ya mas. Kalau sekarang malah ibu yang pengen banget jadiin kamu mantu mas. Ucapan Melanie mulai lagi membahas yang ujung-ujungnya pasti mengarah ke pernikahan. Aku hanya tertawa dan berusaha mengalihkan topik agar suasana tidak tegang lagi. Kami terus saja bercerita lewat panggilan telepon. Aku memang sering menemani Melanie setiap malam sebelum ia tidur. Entah mengapa, tidak kehabisan topik jika sudah mengobrol dengan Melanie. Kami esok akan pergi berlibur ke puncak. Tentunya berdua saja. Melanie sudah memperkerjakan seorang PRT di rumahnya, sekedar membantu pekerjaan dapur dan menemani Bu Titin saat Melanie tidak ada di rumah. Sekitar jam 6 pagi saat Selin menyiapkan dagangan untuk dibawa ke toko sepatu. Dek, Mas nanti mau ada acara sama teman sesama kerja di kafe. Sepertinya akan menginap, kataku pada Selin.
Iya mas. Jam berapa berangkatnya? Tanya istriku. Jam 11 ini mas berangkat. Ya udah, aku udah bikinin lauk buat makan siang. Nanti mas jangan lupa makan dulu ya sebelum berangkat. Iya dek. Mas mau tidur lagi sebentar? Ya udah. Berarti habis ini aku berangkat ke mall ya mas. Mas nanti jangan lupa kabarin aku juga. Iya dek. Kita beralih ke Melanie. Hari yang ditunggu-tunggu sudah datang. Aku dan Mas Emil akan pergi berlibur melepas penat dari segala rutinitas kami di toko. Walaupun hanya ke puncak, setidaknya kami punya waktu banyak untuk mengobrol bersama berdua. Aku sudah menitipkan toko kepada Sylvie dan Rara. Semoga mereka bisa mengelola toko untuk 2 hari ke depan tanpa diriku. Aku juga sudah mempersiapkan sebuah kejutan untuk Mas Emil. Pasti. Aku yakin Mas Emil akan sangat senang dengan kejutan yang akan kuberikan. Aduh, Mas Emil kok lama sekali ya? Jantungku berdebar tak menentu menunggu Mas Emil sampai di rumahku. Rasanya seperti sedang menunggu kekasih yang akan menjemputku untuk pergi berkencan. Padahal hingga saat ini aku dan Mas Emil masih belum memiliki status spesial apapun. Semua berjalan begitu saja. Kami begitu dekat seperti tidak mau terpisahkan. Mel, kamu udah siap ya? Maaf ya jika Mas sedikit terlambat, ucap Mas Emil ketika ia baru saja sampai di rumahku. Enggak kok Mas, akunya aja yang gak sabar pengen ketemu sama Mas, kataku tersenyum. Kalau gitu ayo kita berangkat. Iya Mas. Kami berdua berangkat menggunakan mobilku, menyalakan musik selama perjalanan. Mas Emil sangat gagah mengenakan pakaian yang sudah kuberikan, biar Mas Emil tidak merasa bahwa dirinya hanya sekedar sopir pribadiku lagi, melainkan juga pemilik hatiku. Singkat cerita, aku dan Mas Emil sudah sampai di tujuan. Aku sudah memesan sebuah villa kecil. Walaupun setelah sampai di villa, ternyata tetap saja villa ini terlalu luas untuk kami berdua. Wah, bagus banget villanya Mel. Mas Emil begitu senang. Iya Mas, aku juga gak nyangka bakal asri seperti ini, kataku saat kami mengelilingi villa. Ada kolam renang dan taman kecil di sampingnya. Ada dapur bersih dengan meja makan yang besar persis di depan kolam renang. Sementara kamar ada di pojok kanan. Mas Emil mengajakku berganti pakaian dengan pakaian santai. Kami lalu melepas lelah setelah perjalanan duduk sambil di sofa yang ada di tepian kolam renang. Ini Mel, Mas bikinin jus jeruk buat kamu, ucap Mas Emil menyodorkan minuman itu kepadaku. Makasih ya Mas, jawabku menyambut gelas. Ternyata isi kulkasnya penuh juga ya Mel. Kita bisa masak-masak di sini. Iya Mas, namanya juga villa. Semua sudah include Mas. Nanti aku bisa masakin makan malam buat Mas. Wah, beneran Mel? Mas pikir kita bakal makan di luar terus kalau lagi berlibur begini? Enggak dong Mas. Makanya aku sengaja nyewa villa ini Mas, biar berasa jadi ibu rumah tangga beneran sama Mas, ucapku malu-malu. Mas Emil duduk di sampingku dan merangkulku. Kita santai di sofa menikmati angin sejuk di villa. Belum ada rencana keluar dari villa untuk saat ini, karena aku dan Mas Emil benar-benar ingin menikmati waktu kami berdua saja. Aku tadi juga sudah sempat belanja kebutuhan kami selama di sini. Mel, nanti kita berenang yuk, ucap Mas Emil yang kemudian merebahkan kepalanya tidur di pahaku. Aku mengelus rambut Mas Emil, sembari aku yang selalu bercerita panjang lebar tanpa henti. Ternyata tidak ada sautan dari Mas Emil lagi. Beliau tertidur menggemaskan di pangkuanku. Mungkin ia kelelahan karena menyetir dari Jakarta ke sini. Aku membiarkan Mas Emil terlelap, hingga akhirnya aku pun juga ikut tertidur di sandaran sofa. Ditemani angin sejuk khas udara puncak, begitu nikmatnya liburanku bersama orang terkasih saat ini. Kita beralih ke Emil lagi. Aduh, bolak-balik ya. Tapi gak apa-apa lah. Kita gas. Mel, maafin Mas karena ketiduran. Aku mengucek mataku dan bangkit dari posisiku yang tadi berada di pangkuan Melanie. Gak masalah kok Mas, aku juga barusan ketiduran, jawabnya. Tidak perlu pikir panjang, aku menggendong Melanie yang masih duduk di sampingku. Kami berdua terjun ke kolam yang tepat berada di depan.
Kami tertawa bersama begitu sampai di kolam. Melanie begitu cantik walaupun rambutnya berantakan dan basah akibat ulahku barusan. Kami pun bercanda dalam berpelukan selama di kolam renang. Sesekali aku kembali menggendong Melanie dan membawanya berenang bersama. Kolam kecil ini cukup untuk kami berdua memadu cinta kami yang semakin bersemi. "Mas, apa kamu gak lapar?" tanya Melanie padaku setelah sekitar 25 menit kami berenang. "Iya nih Mel, lapar banget malah," jawabku. "Ya udah aku masakin dulu ya Mas." "Mel, bikin yang simpel aja Mel. Mas beneran lapar." "Mas mau apa? Mie rebus pakai telur Mel boleh?" tanyaku. "Boleh Mas, aku ganti baju sebentar ya Mas." Aku mengangguk dan kembali berenang. Sudah lama sekali rasanya aku tidak berenang. Apalagi pergi ke villa seperti ini. Justru adalah pengalaman pertama buatku. Seumur-umur aku tidak pernah bermimpi Selin akan membawaku berlibur. Malah Melanie yang ternyata membuat hari-hariku mengasihkan dan berwarna beberapa minggu ini. Sungguh rentetan kehidupan yang sangat mewah bagiku selalu kudapatkan sejak diriku berhasil mengambil hati Melanie. Tentunya sangat bertolak belakang dengan kehidupanku bersama Selin yang hanya muterin gang sempit, kontrakan kecil yang engap dan panas, nongkrong di pos ronda, pergi jalan-jalan palingan ke pasar. Makanan mewah cuma martabak manis. Itu pun bisa makan martabak cuma 3 bulan sekali. "Mas, ayo makan." Lambaian tangan Melanie mengalihkan lamunanku. "Iya Mel, Mas juga mau ganti baju dulu sebentar." Melanie duduk. Ia duduk manis di meja makan menungguku menghampirinya. "Mel, makasih ya udah bikinin permintaan Mas." "Iya Mas, gak masalah kok. Kenapa bilang makasih segala sih Mas?" "Karena Mas mintanya mie rebus. Takutnya kamu gak suka." Jawabku sungkan karena Melanie di mataku adalah perempuan sosialita. Takut ia tidak level makan mie rebus hanya karena menurutiku. Gak gitu juga kali Mas. Aku di rumah juga sering bikin ginian kok Mas. Malah aku tambahin bakso juga Mas, makin enak. Jawabnya membuatku lega, mungkin memang aku yang berlebihan. Kami berdua menyantap hidangan yang dibuat dengan sepenuh hati oleh Melanie. Aku juga menyalakan televisi yang ada di villa. Rasanya benar-benar sedang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami istri bersama Melanie. Saat malam sudah tiba, suasana di sini semakin menenangkan. Kami membiarkan pintu yang berada di dekat meja makan tetap terbuka, walaupun hanya pemandangan kolam tadi. Tapi begitu indah setelah semua lampu berwarna kuning hangat menyinari dari setiap sudut kolam. Belum genap 1 hari di sini, sudah banyak sekali penyegaran otak yang kudapatkan untuk menghilangkan segala penat. "Mas, apa Mas mau kita bakar-bakaran di sini?" ucap Melanie. "Bakar-bakar apa maksud kamu Mel?" tanyaku. "Barbekyuan Mas, kan tadi kita udah belanja semuanya." "Oh, boleh Mel." "Sebenarnya Mas gak ngerti," ucapku sedikit malu. Mana aku paham, barbeque segala apa itu? "Iya Mas, kita bikin panggangannya dulu di sini." "Oh, rupanya taman ini buat bakar-bakaran ya Mel." Aku baru menyadari bahwa taman di samping kolam memang sudah tersedia sebuah alat pemanggang. Sepertinya aku pernah melihatnya di film-film. Melanie lantas mempersiapkan beberapa makanan yang tadi ia beli di supermarket. Lalu aku juga mengambil pisang di atas meja. Aku berinisiatif akan membuat pisang bakar juga. "Sepertinya enak Mel." "Iya Mas, padahal kita bisa makan, tapi jadi lapar lagi dengan wangi bakaran ini." Aku mengangguk setuju dengan perkataan Melanie. Kami berdua saling mengobrol dan bercanda selama pesta barbeque. Aku dan Melanie sangat menikmati malam pertama kami di puncak. Oke, kita beralih lagi ke Selin. Cerita ini agak menyebalkan ya kalau didengar. Oke. Hari ini hari Minggu dan aku libur bekerja. Sudah jelas aku melakukan rutinitas biasaku berjualan pisang crispy. Sudah kubuka sedari jam pagi. Jam 9 pagi, stok adonan pisang sudah selesai kubuat dari subuh tadi. "Mas, kamu jangan lupa makan ya." Aku mengirimi pesan kepada Mas Emil, suamiku tercinta.
Aku dan ibu mertuaku tadi sudah sarapan dengan nasi uduk buatanku. Sekarang beliau seperti biasa menonton televisi. "Bu, ibu mau mandi air hangat?" ucapku menawari. "Boleh, Lin." "Baik, Elin panasin dulu airnya." Aku bergegas memanaskan air untuk mandi ibu. Saat aku dan ibu sedang menunggu air yang kurebus mendidih, Mbak Mira datang bersama anggota keluarganya. "Bu, aku sama Mas Aryo lagi ada urusan. Bisa nitip anak-anak kan, Bu?" "Iya, Mira. Sini sama nenek," ucap ibu merangkul anak bungsu Mbak Mira. "Ya udah, Bu, aku pamit dulu, Bu." "Lin, bantuin juga ya, jagain." "Iya, Mbak," jawabku. 3 orang anak Mbak Mira, anak pertama kelas 5 SD bernama Faras, yang kedua Fahmi kelas 3 SD, dan si bungsu perempuan satu-satunya Fatma. Kedua abang Fatma lantas berhamburan keluar rumah di saat orang tua mereka sudah pergi. Mereka bermain di sekitaran rumah tetangga karena memang ramai di sana anak-anak seusianya. Sementara Fatma yang berusia 4 tahun ikut menonton televisi duduk di pangkuan ibu mertuaku. Begitu air sudah siap untuk dipakai mandi ibu, aku menggantikan posisi ibu menjaga Fatma. Sembari diriku memeriksa ponselku. Barangkali ada pesanan-pesan crispy. Setelah lama aku terus mengusap layar smartphoneku. Tidak sengaja aku melihat sebuah postingan yang menandai salah satu temanku semasa SMA. Postingan itu berisi foto temanku beserta teman-temannya. Kulihat ada Melanie juga di dalam foto itu. Sontak aku spontan mengunjungi akun profil Melanie. Mengusap terus hingga ke bawah seperti ada informasi yang sedang kucari. Tanpa ku sadari, diriku hanyalah penasaran alias kepo dengan kehidupan Melanie saat ini. Lama profil Melanie penuh dengan foto kue. Aku baru ingat bahwa ibu pernah bilang ia sekarang punya toko kue. Aku hanya angguk-angguk dalam selama proses penyelidikanku. Sedangkan di postingan cerita yang ia bagikan, aku melihat Melanie berselfie di depan kolam renang. Foto itu ia bagikan baru saja 10 menit yang lalu. Benar adanya, Melanie sekarang sudah terlihat jauh berbeda dengan yang pernah aku lihat sebelumnya. Apa kurangnya sih kamu, Melanie? Sampai ngincar suamiku. Kayak gak ada orang lain saja, batinku. Tidak dapat kupungkiri, ada sedikit ketakutan dalam diriku setelah melihat Melanie. Kenyataan di depan mata mulai membuatku berpikir, Mas Emil bisa saja terpesona dengan Melanie dan berujung benar-benar menikahinya. Astagfirullah, apa yang sudah aku pikirkan? Enggak mungkin Mas Emil begitu. Sadar, Lin, kamu terlalu berharga jika dimadu, Mas Emil. Aku kembali sadar atas pikiranku barusan. Tibalah juga sebuah notifikasi di ponselku, seseorang mengorder daganganku. Membuatku berhenti melakukan penelusuran di laman profil Melanie. Barangkali memang sudah saatnya aku sudahi, karena nanti akan membuatku kesal sendiri. Aku bergegas menggoreng pesanan barusan, bertepatan dengan ibu yang sudah selesai mandi, sehingga bisa kembali menemani Fatma. Tidak lupa gorengan pisangku untuk Fatma dan mengajaknya bermain di sela-sela aktivitasku berjualan. Emangnya mama kamu kemana, Fatma? Tanyaku kepada anak kecil yang manis itu. Katanya mau ke rumah sakit, Tante, jawabnya. Oh, gitu, kenapa Fatma gak diikut? Takut Tante, mending aku main sama Tante Cece aja. Jawabnya sangat menggemaskan, membuatku mengusap kepalanya dan rasa ingin menggigit pipinya yang gempal. Mbak Mira dan suaminya memang sekali pergi tanpa membawa anak-anak mereka. Biasanya bilang pergi ke rumah sakit karena si bungsu memang tidak akan mau. Ya, jika mereka memakai alasan itu. Tapi aku pribadi gak pernah tahu persis Mbak Mira dan suaminya kemana. Lagian aku juga tidak peduli karena memang bukan urusanku. Tante Cece kapan kasih adik buat aku? Tanya gadis cilik itu membuatku kaget. Kenapa ia bijak sekali? Kan Fatma udah punya 2 abang, jawabku. Kan aku maunya adik, Tante. Aku mau adik perempuan biar aku ajakin main masak-masakan sama main boneka. Timpalnya lagi. Oh gitu ya. Ya udah, Fatma nanti kalau sholat doain Tante Cece ya, biar Tante bisa cepat-cepat kasih adik buat Fatma. Hore, aku mau punya adik. Aku mau punya adik. Ia berlari memutar bersorak kegirangan. Jangan lari-lari, Fatma, nanti kamu jatuh.
Aku tertawa geli melihat tingkahnya. Tuh kan Lin, Fatma yang masih kecil aja pengen banget kamu cepet-cepet hamil. Celutuk ibu mertuaku tiba-tiba. Padahal dari tadi beliau fokus menonton televisi. Iya bu, seketika gusar kembali hatiku. Akhir-akhir ini tekanan tentang diriku yang tak kunjung hamil bertubi-tubi membuatku frustasi. Apalagi saat ini Mas Emil sedang berlibur. Rasanya aku ingin menangis dan mengadu kepadanya. Memeluknya pasti akan membuatku sedikit tenang. Oke, kita ke Melani lagi. Sudah 2 hari kami menghabiskan waktu bersama di villa, memadu cinta kami yang sekian tahun tertunda. Mas Emil sepertinya semakin menyayangiku dan sangat memperhatikanku, bahkan untuk hal kecil apapun. Membuatku merasa hidup kembali setelah ditinggal mendiang suamiku. Mas Emil hadir sebagai sosok pengganti, bahkan lebih dari itu. Mas Emil adalah cinta pertamaku, sehingga kami tak perlu menghabiskan waktu untuk penjajakan lagi. Cukup memulai kisah lama untuk dibangun agar kokoh kembali. Mel, iya Mas, ada apa? Kamu ada lihat baju Mas warna coklat yang Mas pakai kemarin? Oh, lagi dijemur Mas. Tadi pagi aku cuciin, karena pakaian kita cuma dikit. Jadi aku cuci sendiri aja. Malas ke laundry, jawabku. Aduh Mel, Mas bisa cuci sendiri kok. Kamu jangan repot begini Mel. Mas jadi gak enak. Ungkapnya membuatku tersenyum. Gak repot kok Mas. Malah aku seneng bantuin Mas. Oh ya, Mas sudah mandi? Belum Mel, ini mau mandi. Mandi berdua yuk Mas, ayo. Setelah kami selesai mandi, aku mengajak Mas Emil makan siang di luar, karena aku juga ingin sekalian belanja. Tidak afdol rasanya jika tidak shopping saat berlibur. Ditambah lagi besok aku dan Mas Emil sudah harus kembali ke Jakarta. Mas mau makan apa? Mau pizza Mel? Boleh? Boleh Mas, aku juga udah lama gak makan pizza Mas. Kami berdua menuju sebuah restoran pizza yang memakan waktu perjalanan cukup jauh dari villa. Tapi tentunya perjalanan ratusan mil pun tidak terasa bagiku, asalkan selalu berada di samping Mas Emil. Mel, pasti kamu mau belanja ya? Kok Mas tahu sih? Sudah pastilah kamu gak akan melewatkan kesempatan belanja Mel. Di sini banyak banget outlet pakaian. Aku mengangguk cepat. Mas temenin aku ya? Iya dong Mel. Setelah puas berbelanja, aku dan Mas Emil memutuskan kembali ke villa. Aku juga membelikan beberapa potong pakaian baru untuk Mas Emil. Ada juga sepatu dan sebuah dompet. Aku senang karena Mas Emil tidak lagi sungkan menerima pemberianku. Bahkan ia juga antusias saat memilih dan mencoba sepatunya. Kami sekarang tengah duduk berdua di ranjang memandangi televisi. Selimut tebal berwarna putih membaluti tubuh kami karena memang di sini cukup dingin. Sepertinya ini waktu yang tepat aku memberikan kejutan yang sudah kusiapkan pada Mas Emil. Mas, aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Ucapku terus saja tersenyum. Apa Mel? Mas Emil menoleh padaku. Ia juga sepertinya tidak sabar setelah mendengar perkataanku barusan. Aku bangkit dari kasur dan meraih tas berwarna hitam milikku. Mengambil sebuah kotak kecil persegi panjang. Kusodorkan kepada Mas Emil. Mas Emil membukanya dengan cepat. Rupanya ia beneran tidak sabaran. Apa ini Mel? Aku tersipu malu saat ingin menjawabnya. Kamu hamil Mel? Aku mengangguk dan penasaran dengan respon Mas Emil. Mel, aku sontak memeluknya dan mulai menitikkan air mata bening karena terharu setelah memberitahu Mas Emil. Mas Emil membisu. Tidak ada suara yang terdengar di sini selain suara dari televisi. Mas, kamu gak seneng ya? Tanyaku cemberut karena tak kunjung ada respon baik karena hanya raut wajah masam yang tertangkap di mataku. Enggak gitu Mel, Mas masih belum percaya. Ini beneran Mel. Iya Mas, Mas bakal jadi ayah buat anak kita Mas. Ucapku menekankan perkataanku. Mel, lagi-lagi Mas Emil hanya memanggilku Mel.
kamu sedang mengandung? Mel, ini anak Mas. Ia mengelus perutku dengan lembut. Mel, Mas Emil memelukku dan kali ini ia yang menangis di pelukanku. Rupanya Mas Emil beneran senang seusai dengan prediksiku. Berkali-kali ia terus meraba perutku, menciumnya dan berkali-kali juga mendaratkan kecupan di keningku. Tak dapat terelak lagi. Mas Emil sudah berhasil kugenggam atas kehamilanku. Kenapa kamu baru bilang sekarang, Mel? Aku juga baru tahu, Mas. Karena tempo hari aku pusing dan sedikit mual. Aku beranikan diri ke klinik dan aku mendapatkan kabar baik. Mel, makasih Mel. Makasih karena sudah mengandung anak Mas. Entah sudah berapa kali Mas Emil memanggilku dengan suara manja yang membuatku semakin tentram setiap mendengarnya. Mel, makasih ya. Kamu tolong jaga kesehatan. Dan gak boleh capek ya sayang ya. Menggelegar seluruh syarafku mendengar Mas Emil sekarang sudah melontarkan panggilan sayang kepadaku. Mas, makasih juga karena sudah membuat aku menjadi wanita seutuhnya. Jawabku mengusap air mata Mas Emil. Kamu juga sudah menjadikan Mas laki-laki jantan yang tidak mandul seperti yang dikatakan orang, Mel. Emangnya siapa yang ngatain kamu mandul, Mas? Sontakku tidak terima. Bukan ngatain sih, Mel. Beberapa kali Mas diledekin mandul sama teman-teman di pos ronda. Jahat sekali mulut mereka, Mas. Ucapku kesal. Tapi sekarang sudah terjawab semua, Mel. Mas sangat sehat dan tentunya perkasa kan, Mel? Mas Emil mulai menggodaku. Kemudian kami terus saja bercerita panjang lebar tentang kabar baik yang kusampaikan barusan. Selanjutnya kami melakukan lagi berhubungan terlarang kami, mengingat ini adalah malam terakhir kami di villa ini. Siang ini aku dan Mas Emil akan pulang kembali ke Jakarta. Benar saja, perhatian Mas Emil kepadaku semakin meningkat. Sekarang ia bahkan membukakan pintu mobil untukku. Betapa bahagianya aku diperlakukan manis oleh cinta pertamaku. Mel, mulai sekarang kamu gak boleh capek-capek ya sayang ya. Kamu cukup kasih tahu apa saja yang bisa Mas lakuin buat bantu kerjaan kamu. Oke? Ucap mulut manis Mas Emil yang begitu memperdulikan dan calon bayi kami. Iya Mas, mulai sekarang aku bakal mengurangi aktivitas berlebihan. Pungkasku. Sini peluk dulu. Mas Emil meraih pundakku untuk masuk ke dalam pelukannya. Mas hati-hati nyetirnya, ucapku. Baik sayang. Begitu aku dan Mas Emil sampai di Jakarta, kami berdua memutuskan untuk langsung datang ke toko kue milikku, melihat pekerjaan Sylvie dan Rara. Sylvie, Rara, mulai sekarang jika saya lagi gak ada di toko, itu artinya Mas Emil yang bakal jadi atasan kalian ya. Saya sudah serahin wewenang sama beliau, ucapku pada kedua karyawatiku. Baik Bu, jawab mereka mengangguk. Mas, aku mau istirahat sebentar ya. Pamitku pada Mas Emil untuk rehat sejenak di kamar belakang toko. Iya Mel, kalau butuh sesuatu bilang sama Mas. Iya Mas. Aku melangkah ke kamar. Rasanya badanku remuk karena cukup lama di perjalanan. Apa ini termasuk efek diriku yang tengah hamil? Rasanya aku jadi mudah lelah dan seringkali juga gampang haus. Oke, kita beralih ke sudut Emil. Aku sedang mengawasi pekerjaan Sylvie dan Rara. Betapa hebatnya diriku. Tepat 1 bulan bekerja dengan Melanie, aku sudah diberi kepercayaan untuk menggantikannya. Dengan begini, aku bisa sedikit santai melakukan tugasku di toko, tidak seperti biasanya yang mengharuskanku selalu berada di dapur untuk membuatkan minuman para pembeli. Mas, kamu jadi pulang hari ini? Pesan dari Salin masuk ke ponselku. Iya dek, ini Mas langsung ke kafe, balasku. Oh gitu. Soalnya aku udah kangen Mas. Iya dek. Aku duduk di meja pojok kiri karena kebetulan sedang kosong. Aku meminta Sylvie membuatkanku segelas minuman untuk menemaniku bermain ponsel. 1 jam berlalu, toko mulai ramai dan aku memutuskan untuk duduk di kasir. Aku membantu membuatkan daftar pesanan para pelanggan dan biarkan Sylvie dan Rara yang mempersiapkan semua pesanan di dapur. Sambil terus bermain dengan ponselku membuatku sudah berlagak seperti seorang bos di sini. Sesekali aku menghampiri Melanie yang sedang istirahat. Barusan aku membelikannya buah-buahan dan membantu mengupasinya.
Melanie semakin cantik saat ia mengandung anakku. Saat sudah pulang ke kontrakan, aku menjumpai Selin yang sudah tertidur lelap. Tadi aku sempat mampir dulu saat mengantarkan Melanie pulang ke rumahnya. Aku harus memastikan Melanie kembali istirahat dengan nyaman saat aku harus meninggalkannya untuk kembali ke kontrakanku. Mas baru pulang. Selin terbangun saat aku baru saja ingin membaringkan tubuh lelahku. Iya dek, maafin mas berisik. Kamu jadi kebangun. Gak apa-apa mas. Selin memelukku. Tidak ada lagi suara di kamar sempit yang pengap dan gerah ini. Hanya tersisa suara kipas angin yang selalu menyala, tapi tetap saja terkadang tidak mengurangi hawa panas. Selin kembali terlelap saat memeluk lenganku. Sementara diriku menatap langit-langit kamar dan yang terlintas di pikiranku hanya sosok Melanie. Melanie cinta pertama aku, yang begitu istimewa bagiku saat ini. Bahkan ia menjadi wanita yang paling sempurna karena tengah mengandung buah hatiku. Apakah aku harus menikahinya ya? Tapi bagaimana dengan Selin? Untung saja Melanie tidak mendesak. Dengan begitu aku masih punya waktu untuk memikirkannya. Pagi ini aku sudah kembali harus bekerja seperti di toko, seperti biasa. Ku temani Selin sebentar saat ia sibuk di dapur dengan dagangannya. Dek, kamu shift sore ya minggu ini? Tanyaku yang terkadang memang sesekali lupa. Iya mas. Oh ya, mas mau sarapan apa? Biar aku bikinin. Gak usah deh, mas lagi gak mau makan apa-apa. Mas sedikit mual karena kemarin sempat mabuk berjalan di bis. Jawabku. Masa udah gede begini masih mabuk perjalanan sih mas? Ledek Selin. Ya gitulah dek. Mungkin karena mas jarang pergi-pergi kali ya. Apalagi naik bis rame-rame. Pusing yang ada dek. Bener juga mas. Kalau gitu aku bikinin minuman Jaya. Kayaknya mas masuk angin. Gak usah lah dek. Kamu kan lagi bikin dagangan. Lagian mas juga sudah mau berangkat. Takut terlambat. Ya udah mas, tapi mas gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok dek. Paling nanti juga boleh sendiri. Aku pamit pada ibuku dan mengendarai motor menuju rumah Melanie. Sesampainya di sana, Melanie yang cantik masih mengenakan daster dan sedang menungguku di meja makan. Tentu saja aku menolak sarapan dari Selin karena Melanie dari tadi pagi sudah mengcaterku untuk sarapan dengannya. Bawaan bayiku memang ada-ada saja, membuatku tertawa geli membayangkan ia yang pasti sangat menggemaskan. Sarapan apa kita Mel? Ucapku menghampiri Melanie dan duduk di sampingnya. Ini mas, tadi aku minta Ningsi bikinin nasi goreng udang. Ningsi adalah PRT baru yang bekerja di rumah Melanie. Wah, kelihatannya enak. Yuk mas kita makan, aku udah dari tadi nungguin mas loh. Maaf ya sayang, kamu pasti sudah lapar. Sini mas suapin kamu. Iya mas mau. Aku menyuapi Melanie. Bergantian dengan aku yang juga ikut menyantap sarapan bersama Melanie. Setelah sarapan kami menuju toko kue. Aku menyupiri Melanie seperti biasa dan membantu menjadi kasir setiba di toko. Melanie pun tidak memperbolehkanku memakai seragam toko lagi. Kami melakukan hubungan terlarang kami. Namun aku tetap memakainya dari rumah. Dan saat pulang ke rumah lagi, agar tidak dicurigai istriku. Oke, kita beralih ke Selin. Sedari tadi aku sibuk membuat adonan pisang crispy dan menggorengnya. Hari ini aku mendapatkan pesanan pisang crispy 100 porsi. Pesanan Bu Musda yang katanya untuk dibagikan ke anak-anak di panti asuhan. Ibu mertuaku setia membantuku karena memang aku sedikit kewalahan. Biasanya setiap hari aku hanya membuat sekitar 40-50 porsi. Tapi kali ini kelipatan 2. Tentunya membuat diriku memang membutuhkan bantuan agar semua bisa selesai dengan waktu yang diberikan Bu Musda, dan juga harus kelar sebelum aku masuk kerja nanti sore. Banyak pesanan ya Cak? Mbak Mira datang bersama Fatma. Iya nih Mbak. Orangnya baru bilang tadi pagi aku jadi kewalahan, tapi tetap semangat. Bismillah aja, semoga kekejar waktunya, jawabku. Biar Mbak bantuin Cak. Gak apa-apa nih Mbak. Gak apa-apa dong. Mbak tadi juga bengong doang di rumah, makanya main kesini. Aku, Mbak Mira dan ibu mertuaku bekerja sama menyelesaikan misi kami, membagi tugas dan sesekali dihibur oleh tingkah Fatma yang lucu.
Hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan pesanan yang kini memenuhi ruang depan televisi kontrakanku yang mungil. Alhamdulillah, selesai juga, Cek, ucap Mbak Mira. Iya, Mbak. Akhirnya, aku menselonjorkan kakiku dan bersandar di daun pintu kamarku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.